Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Muklis dari program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan NIM 123222051. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai konsep dasar Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, untuk pembahasan mengenai ERD ini, saya nanti akan menjelaskan mengenai pengertian ERD, komponen utama dalam ERD, terus lalu jenis entitas, kunci atau key dalam ERD, kardinalitas relasi, dan yang terakhir ada notasi dalam ERD. Pengertian ERD. ERD adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem basis data. Tujuannya memodelkan struktur data dan menjadi tahap awal dalam perancangan database yang sistematis. Nah, dari situ ERD itu penting menjadi langkah awal dalam perancangan basis data relasional dan juga membantu pengembang dan analis sistem memahami kebutuhan data secara menyeluruh, lalu memastikan struktur data yang dibuat efisien, logis, dan bebas redundansi. Nah, dari gambar yang kita lihat ini, melalui dari komponen utama dalam ERD tadi ya, yang pertama itu ada entitas ya, yang kita lihat itu ada mahasiswa dan juga dosen. Lalu atributnya ada karakteristik entitas, yaitu di situ ada nama dan juga NIM. Nah, untuk hubungan antar entitasnya, mahasiswa mengambil mata kuliah atau di sini mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Lalu untuk relasi dosennya itu dosen mengajar mata kuliah. Nah, dari gambar yang kita lihat ini, melalui dari komponen utama dalam ERD tadi ya, yang pertama itu ada entitas ya, yang kita lihat itu ada mahasiswa dan juga dosen. Lalu atributnya ada karakteristik entitas, yaitu di situ ada nama dan juga NIM. Nah, untuk hubungan antar entitasnya, mahasiswa mengambil mata kuliah atau di sini mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Lalu untuk relasi dosennya itu dosen mengajar mata kuliah. Yang selanjutnya ada jenis entitas. Yang pertama ada entitas kuat, yang kedua ada entitas lemah. Entitas kuat memiliki atribut unik dan berdiri sendiri. Contohnya mahasiswa dengan NIM. Kenapa mahasiswa dengan NIM? Karena NIM setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Jadi NIM mahasiswa itu memiliki atribut unik dan berdiri sendiri. Lalu ada entitas lemah yang bergantung pada entitas lain. Contoh hobi mahasiswa. Kenapa hobi mahasiswa? Karena hobi mahasiswa itu beragam, jadi berbeda-beda dan juga bisa sama. Lalu untuk contoh lainnya bisa dikatakan bergantung pada entitas lain, itu misalnya ada anak yang memiliki rekening bank bisa aktif jika orang tuanya memiliki rekening yang sama. Lalu ada key dalam ERD atau kunci dalam ERD. Yang pertama ada primary key, yang kedua ada candidate key, yang ketiga ada foreign key. Primary key adalah atribut atau kombinasi atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris data secara unik dalam sebuah tabel atau entitas. Karakteristiknya itu ada unik, tidak boleh sama ya. Terus hanya satu primary key per entitas. Nah, contohnya tadi pada entitas mahasiswa atau atribut NIM
yang dijadikan primary key karena tiap mahasiswa punya name yang berbeda. Lalu selanjutnya ada kandidat key. Kandidat key adalah atribut-atribut yang berpotensi menjadi primary key karena memiliki nilai yang unik untuk setiap baris datanya. Setiap primary key adalah kandidat key, tetapi tidak semua kandidat key dipilih sebagai primary key. Nah, karakteristiknya bisa lebih dari satu dalam sebuah entitas, bersifat unik. Sistem atau desainer basis data akan memilih satu untuk menjadi primary key, sisanya disebut alternative key. Nah, contohnya itu pada entitas mahasiswa itu ada email ya. Jika NIM yang dipilih sebagai primary key ya tadi NIM ya, maka email menjadi kandidat key yang tidak digunakan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada foreign key. Foreign key adalah atribut yang menjadi penghubung antara dua entitas atau tabel dengan cara mengacu pada primary key dari entitas lain. Nah, contohnya NIM dan kode MK. NIM mengacu ke primary key di entitas mahasiswa. Terus kode MK mengacu ke primary key di entitas mata kuliah. Nah, foreign key itu seperti tanda pengenal yang menunjukkan bahwa data ini berkaitan dengan data lain di tabel berbeda. Nah, untuk selanjutnya ada kardinalitas relasi, yaitu menunjukkan jumlah hubungan antar entitas. Yang pertama itu ada one to one, yang kedua ada one to many, yang ketiga ada many to many. Nah, untuk one to one itu adalah satu entitas berhubungan dengan satu entitas lain. Untuk one to many, satu entitas berhubungan dengan banyak entitas lain. Yang ketiga, many to many, banyak entitas saling berhubungan satu sama lain. Nah, untuk gambar contohnya kita lihat di gambar ini. Ya, untuk yang pertama tadi one to one ya, satu entitas berhubungan dengan satu entitas lain, yaitu satu entitas mahasiswa ya, itu berhubungan dengan NIM. Nah, untuk yang kedua itu ada one to many, satu entitas berhubungan dengan banyak entitas lain, yaitu entitas mahasiswa berhubungan dengan entitas NIM, nama, dan alamat. Nah, untuk yang ketiga ada many to many, banyak entitas saling berhubungan dengan satu sama lain. Nah, untuk yang ketiga ini itu secara entitas ini menyeluruh ya, jadi semuanya itu saling berhubungan. Nah, lalu di sini ada notasi ERD. Notasi ERD adalah simbol-simbol grafis yang digunakan dalam diagram ERD untuk merepresentasikan elemen-elemen data dan hubungan antar data. Notasi ini digunakan agar diagram ERD menjadi standar, mudah dipahami, dan konsisten dalam menggambarkan struktur basis data. Nah, untuk jenis-jenis notasi dalam ERD itu ada entitas ya. Fungsinya menunjukkan objek atau tabel utama dalam sistem. Lalu ada yang kedua ada relasi, yaitu fungsinya menjelaskan hubungan antar entitas. Yang ketiga ada atribut, fungsinya menjelaskan karakteristik atau data yang dimiliki entitas. Yang keempat ada atribut kunci, fungsinya untuk menandakan atribut yang menjadi identifikasi unik suatu entitas. Yang kelima ada entitas lemah, fungsinya entitas yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa entitas lain. Terus ada relasi identifi atau entitas lemah atau relasi lemah ya, itu fungsinya
relasi yang menghubungkan entitas lemah dengan entitas kuat. Nah, untuk gambar jenis notasi dalam ERD-nya itu, yang pertama ada entitas, itu bentuknya persegi panjang biasanya, terus relasi itu belah ketupat, atribut oval, atribut kunci oval bergaris bawah, lalu entitas lemah persegi panjang ganda, relasi lemah belah ketupat ganda. Untuk kesimpulan pada materi konsep dasar ERD ini, ERD adalah alat penting dalam perancangan basis data. Terus membantu menggambarkan struktur dan hubungan data secara jelas dan sistematis. Nah, untuk materi konsep dasar ERD pada kali ini saya rasa cukup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.